tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters sign the instrument of surrender at the places indicated. Keberadaan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana untuk menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Indonesia masih dijajah. Tanah putra Indonesia masih dijajah. Saudara-saudara, saya mendapatkan berita gembira untuk kita semua. Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar dari radio dari luar negeri telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda sampaikan tadi, tapi apa itu kekosongan kekuasaan di Indonesia? Maksudnya Jepang tidak lagi berkekuasaan di Indonesia karena telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai kekuasaan Indonesia. Baik, terima kasih, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Karena kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta Untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Ya, saya setuju. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan itu. Baiklah kalau semuanya setuju. Mari kita ke rumah Bung Karno dan Bung Hatta untuk membicarakan tentang proklamasi ini. Setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. maka kita hari ini sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Cepat sekali. Kalau begitu kita semua harus pergi ke kediaman Bung Karno dan Bung Hatta untuk membicarakan soal ini. Saya dan pemuda lainnya akan membantu merebut kekuasaan Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Permisi, apakah Bung Karno ada di rumah? Oh ada, Bapak ada di dalam, ada keperluan apa ya? Gini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan padanya. Oh ya, silakan masuk ya. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu dan Anda perlu apa? Para pemuda datang mencari, ingin membicarakan hal penting. Baiklah, saya akan menemui mereka. Saya dengar dari istri saya, ada hal penting yang ingin dibicarakan. Begini, kami telah mendengar bahwa Jepang telah mengalah kepada sekutu. Oleh karena itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi kemarin kami mengadakan rapat dan hasilnya setuju. Agar Bung Karno dan Bung Hatta bisa segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin saya akan usahakan untuk berunding dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini waktu yang tepat untuk proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapatkan ketika kita senekat ini memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti menyerang kita. Justru itu Jepang bukan lagi penguasa saat ini di Indonesia. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja, setelah ini
akan dibicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melakukan rapat PPKI secepatnya karena saya khawatir Jepang mengetahui rencana kita dan menghalangi Indonesia yang merdeka. Tapi PPKI adalah salah satu cara untuk kita memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka dari campur tangan Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan persiapan kemerdekaan dengan mantap. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dari sidang PPKI 15 Agustus dan Agustus. Bagaimana, Bung? Lagi pula, mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih sangat pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkan mata. Kalau tidak, bagaimana semuanya akan berantakan. Baiklah, Bu. Berarti kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana memujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Apa yang harus kita lakukan? Sementara para golongan orang tua tidak mau mengikuti apa yang kita mau. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke luar daerah Jakarta agar mereka bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok karena di sana keamanannya terjamin? Ya bagus, saya setuju dengan itu. Apakah semua setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum, Bung. Jadi gini, Bung. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno Hatta berada seharian penuh di sana. Hatta, apa tujuan kalian membawa kami berdua ke sini? Kami ingin membicarakan proklamasi ini kembali, Bu. Maaf atas kelancangan kami, Bu. Ini semua demi keselamatan kamu. Bukankah suaramu sudah bilang masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami tidak mau proklamasi ada campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita masih perlu bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang adalah janji manis saja? Apa yang akan Anda lakukan? Tidak selamanya kita harus menunggu janji manis Jepang itu. Kita harus memproklamasikannya sekarang. Nah, saudaraku, mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno.
Kami mengerti tentang pertimbangan kalian berdua tentang proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Saya yakin kita akan bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak akan datang 2 kali, Bung. Tapi apakah kita bisa? Itu mungkin, asalkan kita berusaha bersama, kita pasti bisa. Lagi pula, pemuda Jakarta lagi mempersiapkan strategi untuk menghalang serangan Jepang. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Meida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maida. Sebentar, saya panggilkan dulu. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu malam-malam. Saya perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan untuk esok hari. Apa benar begitu? Kalau begitu silakan masuk. Sebenarnya saya turut bergembira atas kabar itu. Silahkan pergunakan apa yang Anda butuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Tunggu sebentar, akan saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Menurut saya, teks proklamasi tidak ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat jadi bahwa proklamasi kemerdekaan tidak ada campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir saat ini? Seperti Amerika yang menandatangani isi proklamasi mereka. Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Karena ini semua berkat Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Saya mengusulkan bagaimana teks ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta. Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Adakah mesin ketik? Ada. Setelah usai perundingan di Rumah Laksamana Meida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Terima kasih Ibu karena telah menemani saya dalam masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasihlah kepada Allah karena telah memberikan kita memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi yang akan dilaksanakan besok? Sudah, kami akan mengadakan upacara bendera yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bung Supratman. Oh ya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan? Tapi ibu hanya punya kain merah dan kain putih, Pak. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja. Kalau begitu, kita buat saja bendera yang sederhana. Yang penting kita punya niat. Baiklah, ibu punya ide. Bagaimana benderanya kita beri nama Sang Saka Merah Putih? Baiklah, benderanya kita beri nama Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, bersiaplah Bapak sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Saya mendengar bahwa Indonesia menang merdeka tanpa campur tangan Jepang. Akhirnya Indonesia kita merdeka ya.
Saya dengar-dengar besok akan dilaksanakan upacara bendera untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. Ya, saya juga mendengar besok akan dilaksanakannya proklamasi. Kita harus menghadiri upacara besok. Pengibaran sang bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.